Saudara, di tengah isu munaslup Partai Golkar, acara generasi muda Partai Golkar berlangsung ricuh. Kamera jurnalis Kompas TV sempat dipukul oleh peserta. Karena bukan sama partai. Inilah yang terjadi saat sejumlah wartawan ingin meliput acara generasi muda Partai Golkar di Jakarta. Acara diskusi yang rencananya dihadiri oleh sejumlah politisi Partai Golkar awalnya akan digelar pukul 14 waktu Indonesia Barat hari ini. Namun, acara diskusi bertemakan Selamatkan Partai Golkar menuju kemenangan Pileg 2024 tiba-tiba ricuh hingga akhirnya kamera jurnalis Kompas TV dipukul. Untuk informasi lebih jelasnya, sudah ada jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana. Rangga, apa yang menjadi penyebab kericuhan ini? Baik ya, selamat sore Ivo dan saudara. Untuk penyebab persisnya kami belum mengetahui karena ini identitas dari penyerang jurnalis Kompas TV ini masih orang tidak dikenal dan akibatnya juga acara diskusi GMPG ini dipindahkan ke venue lainnya untuk menjamin keamanan dari para peserta. Untuk insidennya sendiri, dari pantauan saya waktu kejadian itu terjadi, ada sejumlah orang tidak dikenal yang mendatangi venue awalnya di restoran Pulau 2 Senayan, dan kemudian mereka berusaha mencegah diskusi ini berlanjut. Karena itu kebetulan pas jadwal agenda dimulai, mereka mendatangi venue lokasi diskusi akan diselenggarakan dan mereka langsung menghimbau agar wartawan tidak merekam dan tidak meliput kegiatan ini sehingga juru kamera Kompas TV Jennifer Prapta juga sempat dipukul ketika kami berusaha mengamankan gambar kericuhan ini yang sudah dimulai. Sesudah itu kami terpaksa berpindah tempat untuk acara diskusi ini yang sebelumnya merupakan acara generasi muda Partai Golkar bertema Selamatkan Partai Golkar menuju kemenangan Pileg 2024 yang dihadiri oleh sejumlah politisi Partai Golkar seperti Andi Sinulinga dan Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Kray. Untuk informasi selengkapnya, kami juga masih menggali informasi mengenai siapa sebenarnya orang tidak dikenal yang mendatangi venue ini untuk mencegah adanya diskusi mengenai Partai Golkar ini. Ivo? Iya, Rangga, mungkin Anda bisa menceritakan kepada kami, apakah sebelum terjadi pemukulan kepada kamera jurnalis Kompas TV, sebelumnya memang sudah ricuh? Sudah berapa lama ricuhnya terjadi? Baik ya Ivo, untuk kericuannya sendiri itu betul-betul baru terjadi. Kami sempat mendapatkan peringatan dari salah seorang penyelenggara yang menyebutkan bahwa ada sejumlah orang yang ingin mencegah diskusi ini diselenggarakan. Dan ketika kami mendengar adanya kericuan, kami bergegas untuk mengamankan gambar insiden ini. Namun ketika itulah para orang tidak dikenal ini melihat wartawan yang siap meliput kericuhan ini dan mereka langsung mendatangi venue itu untuk mencegah terjadinya diskusi dan juga peliputan insiden ini. Setelah kericuan, kami terpaksa mematikan kamera untuk mengamankan kondisi dari juru kamera Kompas TV yang di Jennifer Prapta. Kini dia tentu saja tidak apa-apa setelah dipukul. Namun untuk kamera kami tidak berhasil mengamankan gambar kericuan selanjutnya, dan untuk selanjutnya kami tetap diperingati untuk tidak mengambil gambar kericuhan tersebut. Iya, Rangga, selain jurnalis Kompas TV yang hadir di sana, apakah situasi terkini tadi tim kelihatannya ada atau petugas polisi yang mendatangi. Sebentar kita menuju venue awal di restoran Pulau 2, ada rombongan kepolisian yang datang untuk mengamankan situasi terkini. Sebentar, kami akan coba mendekati lokasi awal. Ya, dan ini kira-kira sejam sesudah kejadian itu, petugas polisi sebentar, permisi Pak.
Baik ya, rombongan kepolisian datang untuk mengamankan lokasi restoran Pulau Dua Senayan sesudah kericuhan yang terjadi. Kami belum melihat tanda-tanda ada yang diamankan oleh petugas kepolisian atau tidak. Oke. Sebentar, kami akan berlanjut ke lokasi kericuhan itu terjadi. Ambil terus, Bang. Baik, ini oke. Baik ya. Pak, ada bersedia memberikan keterangan, Pak? I am police traffic. Traffic. Police traffic. No. Oke. Baik. Baik, Pak, ada informasi yang bisa disampaikan kini, Pak? Nampaknya masih belum ada informasi yang bisa disampaikan oleh petugas kepolisian mengenai insiden kericuhan yang baru saja terjadi. Untuk acara diskusinya sendiri tentunya sudah saya sebutkan sebelumnya sudah digeser ke venue lain untuk menjamin keamanan dari para peserta diskusi yang meliputi sejumlah anggota Partai Golkar tersebut dan juga dua pengamat politik. Ivo? Ya, Rangga, bisa Anda gambarkan posisi Anda melaporkan sekarang ini jaraknya seberapa dekat dengan pintu di mana tadi kamera jurnalis Kompas TV dipukul, yang akhirnya pintu setelah itu ditutup? Baik ya, kalau dari lokasi saya ini kira-kira tidak kurang dari 100 meter ke lokasi kejadian tersebut. Sebetulnya ini jadi maju sedikit. Di kerumunan yang terlihat itu adalah lokasi tempat pemukulannya terjadi. Dan itu jadi cukup dekat ya dengan posisi kami berada untuk lokasi pemukulan itu tersebut. Ivo? Baik, Rangga, nanti kami akan mencoba menghubungi Anda kembali untuk menggali informasi terkait kericuhan yang ada di sana. Kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami, saudara, di Kompas TV. Saudara, sekitar 1 jam yang lalu acara generasi muda Partai Golkar berlangsung ricuh. Kamera jurnalis Kompas TV sempat dipukul oleh peserta. Dan ini adalah situasi terkini di lokasi acara di mana awak media dan pihak keamanan sudah mendatangi lokasi untuk menertibkan acara yang sempat ricuh. Kita akan bergabung kembali dengan Rangga di sana. Rangga, bagaimana kondisi di sana saat ini? Tadi sekitar 10 menit yang lalu polisi sudah datang ke lokasi untuk mengamankan situasi yang ricuh. Baik ya, selamat sore Ivo dan saudara. Untuk petugas kepolisian, mereka sudah mengeluarkan orang-orang yang bertanggung jawab, yakni orang tidak dikenal yang mendatangi acara diskusi GMPG ini untuk membatalkannya. Dan dari pantauan kami memang penertibannya berlangsung lancar, tidak ada kericuhan selanjutnya. Namun inilah situasi terkini ya untuk di mana polisi sedang mengamankan lokasi terjadinya kericuhan tersebut hampir sejam yang lalu. Tepat di layar kaca Anda bisa terlihat lokasi tepatnya terjadi pemukulan terhadap jurnalis Kompas TV Jennifer Prapta, di mana orang-orang tidak dikenal tersebut mendatangi venue tersebut sebelum diskusi bisa dimulai dan kemudian dilakukan pemukulan untuk mencegah perekaman terjadi. Nah, untuk keterangan resmi ya dari polisi, kami masih berusaha mencari petugas kepolisian yang bertanggung jawab atas pengamanan di lokasi. Sebelumnya ada seorang petugas kepolisian yang off the record menyebutkan bahwa mereka dialihkan dari DPR untuk membantu mengamankan situasi terkini di restoran Pulau Dua Senayan. Dan kini wartawan juga masih menunggu amannya situasi untuk terus melihat kondisi terkini dari restoran Pulau Dua. Petugas kepolisian masih berpatroli
Dan sejauh ini kelompok orang tidak dikenal yang menyebabkan kericuhan di acara GMPG sudah tidak terlihat di lokasi restoran Pulau 2 ini. Rangga, berarti orang yang Petinggi Partai Golkar sendiri, ya. Rangga, pelaku yang sempat membuat kericuhan tadi artinya sudah diamankan oleh polisi. Mereka tadi dituntut keluar oleh petugas kepolisian. Namun kami belum melihat apakah mereka diamankan oleh petugas kepolisian. Dan sebentar, Pak, berkenan memberikan pernyataan dulu Pak mengenai situasi terkini. Baik. Polisi masih belum berkenan untuk memberikan informasi terkini. Tentunya ini masih situasi yang berkembang hingga detik ini. Baik, ya Ivo. Ya, Rangga, tadi sempat dilakukan proses mediasi. Dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apa hasil dari proses mediasi antara polisi dengan pihak yang tidak bertanggung jawab yang sempat melakukan kericuhan tadi? Baik ya, kalau kami lihat dari proses mediasi tadi, sebelum proses dengan polisi juga pihak penyelenggara diskusi dan orang tidak dikenal ini juga berusaha melakukan mediasi untuk menjamin agar acara diskusi yang bertema Selamatkan Partai Golkar menuju pemenangan Pileg 2024 ini bisa berlanjut. Namun terlihat bahwa sebelumnya tadi mediasi antara inisiator acara ini dengan orang tidak dikenal tidak berlanjut dan kami terpaksa meninggalkan venue dari acara diskusi ini. Dan sesudah itu petugas kepolisian datang untuk mengamankan lokasi dari restoran Pulau 2 ini dan mereka berhasil menuntun keluar para orang provokator yang tidak dikenal itu. Dan kami belum melihat apa hasil dari mediasi tersebut dari lokasi kami berada. Ivo? Dari yang Anda lihat ketika polisi menuntun para pelaku yang diduga membuat kericuhan, ada berapa banyak orang yang dibawa polisi? Ya, kalau dari pantauan kami itu kira-kira ada selusin atau lebih sedikit dari jumlah itu. Itu merupakan kelompok provokator yang datang untuk membatalkan agenda diskusi GMPG ini. Dan dari pantauan kami mereka belum ada yang diamankan waktu kami berpapasan masuk kembali ke dalam venue restoran Pulau 2 di Senayan ini. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai status dari para provokator ini, kami akan terus berusaha menggali dari petugas kepolisian yang bertanggung jawab atas pengamanan di lokasi ini. Ivo? Ya, sudah adakah informasi yang bisa digali dari sana, Rangga? Apa yang menjadi penyebab mereka menolak acara diskusi ini? Ya, untuk informasi persisnya masih simpang siur, Ivo dan saudara. Para provokator ini secara lantang menegaskan tidak ingin diskusi ini diselenggarakan. Jadi mereka tidak menyampaikan tuntutan persisnya apa yang mereka inginkan selain itu dan kenapa mereka menolak adanya diskusi ini. Untuk detail-detailnya sendiri kami dihalau dari merekam oleh para provokator ini sehingga kami tidak sempat mengambil gambar ketika mereka berusaha melakukan mediasi dengan para petinggi Partai Golkar. Maksud kami dengan inisiator GMPG yang hadir di lokasi. Terima kasih informasi Anda jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana. Selamat bertugas kembali dan saudara, berikut ini kami hadirkan hasil wawancara bersama Almanzo Bonara, inisiator acara Generasi Muda Partai Golkar. Ini sebenarnya apa yang dilihat dan kemudian apakah diskusi tetap bisa dilanjutkan karena ada insiden yang tadi di luar? Pertama-tama kami merasa sangat penyesalan sekali terhadap insiden yang terjadi hari ini. Ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar melakukan persekusi terhadap proses diskusi yang hari ini kita sedang membicarakan terkait dengan penyelamatan Partai Golkar. Saya kira kami sudah berbicara, sudah persuasif, tapi tidak bisa diredam dan akhirnya terjadi bentrok fisik dan beberapa teman-teman
menjadi korban, diantaranya juga teman-teman media. Pada prinsipnya kami dari GMPG meminta maaf kepada teman-teman media yang menjadi korban dalam kejadian tadi, dan kami merasa prihatin dan merasa bahwa ini bagian dari pencekalan terhadap proses demokrasi di Partai Golkar. Ada sebagian anak-anak muda di Partai Golkar yang ingin ada sebuah perubahan untuk Golkar yang lebih baik menghadapi tahun pemilu, tetapi dibegal oleh pihak-pihak dengan cara-cara yang tidak tepat, anarkis, dan menimbulkan korban jiwa. Dari panitia penyelenggara, kami minta maaf kepada teman-teman media, dan kami tetap akan melakukan komunikasi dan bertanggung jawab bila mana ada teman-teman media yang mendapat korban fisik maupun material. Kami akan siap untuk bertanggung jawab, dan selanjutnya kami akan tetap melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk agenda ini tetap dilanjutkan. Nanti kami akan melakukan komunikasi lebih lanjut. Tetapi pada prinsipnya sebagai kader muda Partai Golkar, kami merasa ini sebagai sebuah tindakan yang tidak bermartabat dan tidak bermoral sebagai kader-kader Partai Golkar.